Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Karimanti Solihah. Di sini saya akan menyampaikan pendapat mengenai penilaian saya terhadap kearifan lokal yang ada di Jambi dan di daerah saya sendiri, yaitu Solo. Jambi memiliki masyarakat adat yang menghuni berbagai macam hutan adat. Hutan adat yang ada di Jambi terdiri dari hutan adat Gubuk, hutan adat Rantau Kermas, hutan adat Lekuk 50 Tumbi Lempur. Selain hutan adat, Jambi juga memiliki hutan desa, yaitu hutan desa Madras dan juga Lubuk Larangan. Masyarakat adat yang mengelola hutan ini sangat kreatif dan inovatif karena mereka memanfaatkan segala potensi yang ada untuk dapat menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Contohnya, pada hutan adat Rantau Kermas diberlakukan skema pohon asuh di mana seseorang baik dari Jambi, luar Jambi, bahkan hingga orang dari luar negeri dapat mengadopsi salah satu pohon yang ada di dalam hutan tersebut. Untuk dapat mengadopsinya, diwajibkan membayar iuran sebesar 200.000 per tahun di mana uang ini nantinya akan dialokasikan untuk pengelolaan hutan adat dan pembangunan desa. Selain itu, masyarakat adat juga memperhatikan mengenai bentuk alam atau geografis dari lingkungan sekitar. Mereka melakukan pembagian lahan atau tanah secara turun-temurun sesuai manfaatnya, yaitu terdapat hulu aik, tanah ngarai, tanah ajum, dan tanah arah. Untuk pemukiman disebut tanah ajum, sedangkan tanah arah hanya untuk berkebun atau berladang. Sementara hulu aik dan tanah ngarai adalah wilayah lindung dan wilayah yang tidak boleh diolah karena merupakan sumber mata air dan lereng curam. Masyarakat adat dari hutan Rantau Kermas ini memegang teguh nilai-nilai adat sejak nenek moyang mereka dan menjaga hutan dengan kearifan yang turun-temurun. Selain itu, kearifan masyarakat dalam menjaga sumber daya alamnya tercermin dalam aturan di kawasan Lubuk Larangan. Lubuk Larangan adalah bagian dari bentuk pemanfaatan alam. Cara etimologis Lubuk Larangan terbagi menjadi dua kata, yaitu lubuak dan larangan. Kata lubuak berasal dari sebutan masyarakat terhadap bagian dari dalam sebuah sungai yang umumnya sebagai tempat berkembang biak ikan. Sementara kata larangan berarti aturan yang melarang terhadap suatu tindakan. Dengan demikian, lubuk larangan dapat dipahami sebagai daerah yang secara alami merupakan tempat berkembang biak ikan dan ekosistem air lainnya, serta daerah tersebut ditetapkan sebagai area terlarang untuk diambil hasilnya dalam periode waktu tertentu, baik dengan cara apapun, apalagi dengan cara yang dapat merusak lingkungan. Secara ekologi, dampak kearifan budaya Lubuk Larangan yaitu dapat mencegah kerusakan lingkungan sungai, menanggulangi kerusakan lingkungan sungai, dan memulihkan kerusakan lingkungan air serta ekosistem air. Peralatan yang digunakan dalam memanen ikan di Lubuk Larangan dapat memberikan dampak positif kepada lingkungan karena ikan ditangkap menggunakan peralatan yang tradisional seperti jaring agar ikan yang berukuran kecil tidak tertangkap sehingga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan bertelur. Tidak hanya di Jambi, kota Solo pun memiliki beragam kearifan lokal. Salah satunya adalah tradisi Mina, yaitu tradisi menebar ribuan benih ikan, melepaskan ratusan ekor burung, dan menanam pohon untuk memperluas lahan hijau di bantaran Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Taman Urban Forest Pucang Sawit. Ritual menanam bibit ikan ini sudah dilakukan oleh masyarakat Jawa sejak zaman dahulu, sebagai upaya untuk mencintai dan menjaga lingkungan baik air, tumbuhan maupun udara agar kelak generasi selanjutnya dapat merasakan suburnya tanah Indonesia. Kegiatan ini biasanya dilakukan di sore hari karena sore hari merupakan masa transisi antara pergantian siang dan malam yang dipercaya membawa aliran yang kuat antara hubungan manusia dan alam. Sekian pemaparan penilaian saya mengenai kearifan lokal di Jambi maupun di Solo. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.